Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya M. Fadilul Basari. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi tentang anak berkebutuhan khusus, tunagrahita, dan slow learner. Untuk selanjutnya tentang definisi dan seterusnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, definisi tunagrahita ialah anak berkebutuhan khusus yang memiliki keterbelakangan dalam integrasi fisik, emosional, dan sosial yang membutuhkan perlakuan khusus supaya dapat berkembang pada kemampuan yang maksimal. Menurut definisi ahli Grossman dalam Wardani Hernawati dan Astati 2007 yang secara resmi digunakan AMD, American Association on Mental Deficiency, ialah mental retardation refers to significantly subavariate general intellectual functioning resulting in our adaptive behavior and manifested during the developmental period, yaitu ketunagrahitaan mengacu pada fungsi intelektual umum yang secara nyata berada di bawah rata-rata normal, bersamaan dengan kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian diri, dan semua ini berlangsung pada masa perkembangannya. Pendidikan secara khusus untuk penyandang tunagrahita lebih dikenal dengan sebutan sekolah luar biasa. Tunagrahita merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Oke, nama saya Cahaya Brilian Arsyanuna. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab dari tunagrahita. Yang pertama yaitu faktor keturunan. Anak memiliki kelainan gen sejak lahir. Kelainan ini terjadi pada waktu imunisasi. Tidak selamanya tampak dari luar, namun tetap dalam tingkat genetik. Jadi anak itu sudah dari kecil itu mempunyai keturunan atau gen yang salah gitu guys. Yang kedua yaitu gangguan metabolisme dan gizi. Metabolisme dan gizi merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan anak, terutama perkembangan sel-sel otak. Kegagalan metabolisme dan kegagalan pemenuhan kebutuhan gizi dapat mengakibatkan terjadinya gangguan fisik dan mental pada individu. Yang ketiga yakni infeksi dan keracunan. Keadaan ini disebabkan oleh terjangkitnya penyakit-penyakit selama janin masih berada di dalam kandungan. Jadi masih dalam kandungan ibunya ya guys. Penyakit yang dimaksud antara lain rubella yang mengakibatkan keturunan grahita serta adanya kelainan pendengaran, penyakit jantung bawaan, berat badan sangat kurang ketika lahir, sifilis bawaan, sindrom gravidity beracun. Yang keempat yaitu trauma dan zat radioaktif. Terjadinya trauma terutama pada otak ketika bayi dilahirkan atau terkena radiasi zat radioaktif saat hamil dapat mengakibatkan tunagrahita. Trauma yang terjadi pada saat dilahirkan biasanya disebabkan oleh kelahiran yang sulit sehingga memerlukan alat bantuan. Ketidaktepatan penyinaran atau radiasi sinar X selama bayi dalam kandungan mengakibatkan cacat mental mikrosepali. Jadi kalau sesar itu juga penyebab dari tunagrahita. Yang kelima yaitu masalah pada kelahiran. Masalah yang terjadi pada kelahiran, misalnya kelahiran yang disertai hiposia yang dipastikan bayi akan menderita kerusakan otak, kejang, dan nafas pendek. Kerusakan juga dapat disebabkan oleh trauma mekanis terutama pada kelahiran yang sulit. Ya, jadi kelahiran yang sulit itu penyebab banget dari tunagrahita tersebut. Ibunya yang kurang siap untuk hamil dan melahirkan itu juga dampak dari tunagrahita. Yang keenam yakni faktor lingkungan. Banyak faktor lingkungan yang diduga menjadi penyebab terjadinya tunagrahita. Telah banyak penelitian yang digunakan untuk membuktikan hal ini. Salah satunya adalah penemuan Patton and Pelloway bahwa bermacam-macam pengalaman negatif atau kegagalan dapat melakukan interaksi yang terjadi selama periode perkembangan menjadi salah satu penyebab tunagrahita.
Latar belakang pendidikan orang tua sering juga dihubungkan dengan masalah-masalah perkembangan. Kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan dini serta kurangnya pengetahuan dalam memberikan rangsangan positif dalam masa perkembangan anak menjadi penyebab salah satu timbulnya gangguan tunagrahita tersebut. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu adalah karakteristik dari anak tunagrahita. Yang pertama, intelektual tingkat kecerdasan anak tunagrahita di bawah anak secara normal. Jadi kecerdasan anak tunagrahita ini di bawah kecerdasan anak secara normal. Yang kedua adalah segi sosial anak tunagrahita mengalami keterlambatan. Dan yang ketiga, ciri pada fungsi mental anak tunagrahita mengalami kesukaran dalam memusatkan pikiran. Dan yang keempat, ciri dorongan dan emosi perkembangan pada anak tunagrahita berbeda-beda sesuai dengan tingkat ketunagrahitaan pada masing-masing anak. Jadi, tingkat emosi pada perkembangan anak tunagrahita ini berbeda-beda pada setiap anak tunagrahita satu dengan anak tunagrahita yang lain. Dan yang kelima adalah kemampuan berbahasa tunagrahita sangat terbatas. Jadi anak tunagrahita ini berbahasanya itu sangat terbatas. Dan yang keenam, anak tunagrahita sulit dalam kemampuan akademis membaca dan menulis. Dan yang ketujuh, anak tunagrahita tidak mempunyai rasa percaya diri. Jadi anak tunagrahita ini sulit untuk berada di tempat umum atau interaksi dengan banyak orang karena anak tunagrahita ini tidak mempunyai rasa percaya diri. Selanjutnya adalah klasifikasi dari tunagrahita. Menurut APA tahun 2000, tunagrahita atau hambatan intelektual dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, retardasi mental ringan atau mild mental retardation. Apabila membahas mengenai kemampuan akademik, tunagrahita kategori ini termasuk dapat dididik. Kategori ini juga yang paling umum ditemukan, sekitar 85% dari keseluruhan kasus anak tunagrahita. Keterampilan sosial dan komunikasi berkembang selama masa prasekolah atau usia 0-5 tahun dan memiliki hambatan ringan pada aspek sensor motor. Pada perkembangan selanjutnya, anak tunagrahita kategori ini sulit dibedakan dengan anak pada umumnya. Kemampuan akademik dapat berlangsung sampai setara anak kelas 6 SD. Pendampingan perlu diberikan kepada individu dengan kategori ini, terutama pada masa dewasa, supaya memiliki keterampilan sosial dan keterampilan dalam bekerja untuk dapat mendukung diri sendiri meskipun masih memerlukan pengawasan, terutama saat individu dengan tunagrahita berhadapan dengan situasi sosial yang jarang ditemukan serta tekanan ekonomi. Apabila anak dengan tunagrahita pada kategori ini mendapatkan pendampingan yang tepat, maka dapat berinteraksi dengan baik dalam masyarakat secara mandiri maupun dengan pengawasan. Yang kedua, retardasi mental sedang atau moderate mental retardation. Anak tunagrahita dengan kategori ini dapat dilatih melalui program pendidikan. Tingkat kemunculan atau prevalensi tunagrahita kategori ini sebesar 10% dari keseluruhan populasi tunagrahita. Kemampuan berkomunikasi pada individu dengan tunagrahita kategori sedang dapat berkembang selama masa awal kanak-kanak. Anak tunagrahita kategori ini dapat mengikuti pelatihan kejuruan dengan pendampingan untuk dapat merawat diri sendiri. Selain itu, pelatihan keterampilan sosial dan keterampilan bekerja dapat membantu mereka termasuk bepergian secara mandiri di daerah yang biasa dilewati. Namun, tidak banyak perkembangan yang dialami selama tingkat kedua sekolah dasar di bidang akademik. Selama masa remaja, anak tunagrahita akan mengalami kesulitan dalam mengenali kebiasaan atau budaya sosial sehingga dapat mengganggu relasi dengan teman sebaya. Pada perkembangan selanjutnya, individu tunagrahita dewasa umumnya dapat melakukan pekerjaan yang tidak atau sedikit membutuhkan keterampilan khusus dan memerlukan pengawasan selama bekerja. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka dapat beradaptasi dengan masyarakat melalui pengawasan. Yang terakhir, retardasi mental berat atau severe mental retardation. Kasus tunagrahita dengan kategori ini terdapat 3-4% di antara populasi individu dengan tunagrahita.
Perkembangan bahasa, terutama komunikasi, mengalami hambatan selama masa awal kanak-kanak. Perkembangan selanjutnya pada usia sekolah, anak dapat belajar untuk berbicara dan dilatih keterampilan dasar untuk merawat diri sendiri. Individu dengan tunagrahita dewasa dapat melakukan tugas sederhana dengan pengawasan seksama. Sebagai besar, individu dengan kategori ini dapat beradaptasi dengan situasi rumah maupun keluarga, meskipun mereka memiliki hambatan dalam melakukan kegiatan perawatan. Menurut Diener tahun 2010, Diener menambahkan rentang IQ untuk masing-masing kategori, di mana tunagrahita ringan atau hambatan intelektual ringan memiliki IQ 50-55 hingga 70-75. Tunagrahita sedang memiliki IQ 35-40 hingga 50-55. Serta tunagrahita berat memiliki IQ 20-25 hingga 35-40. Oke, perkenalkan, nama saya Elvira Zulia Arif. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen identifikasi anak tunagrahita. Yang pertama ada anak tunagrahita ringan. Gejala yang diamati yang pertama yaitu memiliki IQ 50-70. Yang kedua, dia 2 kali berturut-turut tidak naik kelas. Yang ketiga, masih mampu membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Yang keempat, tidak dapat berpikir secara abstrak. Yang kelima, kurang perhatian terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, sulit menyesuaikan diri dengan situasi. Di sini ada tabel, jadi nanti untuk mengamati anaknya bisa mewawancara orang tua atau gurunya dengan instrumen yang telah dijelaskan. Kemudian yang kedua ada tunagrahita sedang dengan gejala yang pertama memiliki IQ 25-50, yang kedua tidak dapat berpikir secara abstrak, yang ketiga hanya mampu membaca kalimat tunggal, yang keempat mengalami kesulitan dalam berhitung sekalipun sederhana, yang kelima perkembangan interaksi dan komunikasinya terlambat, yang keenam mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru atau penyesuaian diri, yang ketujuh kurang mampu mengurus diri sendiri. Kemudian yang terakhir ada tunagrahita berat. Yang pertama memiliki IQ 25 ke bawah, yang kedua hanya mampu membaca satu kata saja, yang ketiga sama sekali tidak dapat berpikir abstrak, yang keempat tidak dapat melakukan kontak sosial, yang kelima tidak mampu mengurus diri sendiri, dan yang terakhir banyak bergantung pada bantuan orang lain. Selanjutnya mengenai definisi slow learner atau anak lambat belajar adalah mereka yang memiliki prestasi belajar rendah di bawah rata-rata anak pada umumnya pada salah satu seluruh area akademik, namun bukan tergolong anak terbelakang mental. Skor tes IQ-nya menunjukkan skor antara 70-90. Guter and Guter JR, 2004, Wiley 2007. Anak slow learner memiliki kemampuan belajar yang lebih lambat dibandingkan dengan teman sebayanya. Tidak hanya kemampuan akademiknya yang terbatas, tapi juga pada kemampuan-kemampuan lain, di antaranya kemampuan koordinasi, kesulitan menggunakan alat tulis, olahraga, atau mengenakan pakaian. Dari sisi perilaku, anak slow learner ini cenderung pendiam dan pemalu, dan sulit untuk berteman. Anak-anak lambat belajar ini juga cenderung kurang percaya diri. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab dari slow learner pada anak. Penyebab slow learner pada anak itu ada 2 ya guys, dari faktor biokimia yang dapat merusak otak dan faktor eksternal. Faktor biokimia yang dapat merusak otak itu misalnya kayak zat pewarna makanan, pencemaran lingkungan, gizi yang tidak memadai, dan pengaruh-pengaruh psikologis dan sosial yang merugikan perkembangan anak. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini justru menjadi penyebab utama atau problem pada anak lamban belajar atau slow learner, yaitu berupa strategi pembelajaran yang salah atau tidak tepat, pengelolaan kegiatan pembelajaran yang tidak membagikan motivasi belajar anak, dan pemberian ulangan penguatan yang tidak tepat. Meskipun faktor genetik memiliki pengaruh yang kuat, namun lingkungan juga merupakan faktor penting. Lingkungan benar-benar menimbulkan perbedaan inteligensi,
Kondisi lingkungan ini meliputi nutrisi, kesehatan, kualitas stimulasi, iklim emosional keluarga, dan tipe umpan balik yang diperoleh melalui perilaku. Nutrisi meliputi nutrisi anak selama kandungan, pemberian ASI setelah kelahiran, dan pemenuhan gizi lewat makanan pada usia ketika anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Jadi jika anak tumbuh kembang itu kita harus memberikan nutrisi yang tepat untuk anak. ASI kan minimalnya 2 tahun ya guys, maksimal 2 tahun. Anak yang sehat itu perkembangannya akan lebih optimal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bailey bahwa status sosial ekonomi keluarga itu mempengaruhi IQ anak guys. Dapat disimpulkan bahwa individu dapat memiliki IQ sekitar 65 jika dibesarkan di lingkungan miskin, tetapi dapat memiliki IQ lebih dari 100 jika dibesarkan di lingkungan sedang atau kaya. Penelitian tersebut menjelaskan hubungan yang erat antara kondisi sosial ekonomi keluarga dengan variabel lingkungan, seperti nutrisi, kesehatan, kualitas stimulasi, iklim emosional keluarga, dan tipe umpan balik yang diperoleh melalui perilaku. Kondisi keluarga mempengaruhi cara keluarga mengasuh anak mereka. Begitu guys. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu adalah karakteristik dari anak slow learner. Yang pertama, tidak matang dalam hubungan interpersonal. Dan yang kedua, rata-rata prestasi dalam belajar yang rendah. Jadi anak slow learner ini mempunyai rata-rata prestasi dalam belajar itu rendah karena anak slow learner ini tidak mempunyai konsentrasi dalam pembelajaran sehingga rata-rata prestasi dalam belajar anak slow learner ini rendah. Dan yang ketiga, mempunyai daya tangkap yang rendah. Jadi anak slow learner ini mempunyai daya tangkap dalam pembelajaran yang rendah. Baik, berikutnya adalah klasifikasi slow learner. G. L. Reddy, R. Ramar, dan A. Kusuma tahun 2006 menjelaskan 4 klasifikasi karakteristik anak lamban belajar, yaitu yang pertama, anak dengan keterbatasan kapasitas kognitif. Keterbatasan kapasitas kognitif membuat anak lamban belajar mengalami hambatan dalam proses pembelajaran, meliputi 1. Tidak berhasil mengatasi situasi belajar dan berpikir abstrak dalam waktu normal. Yang kedua, mengalami kesulitan dalam operasi berpikir kompleks. Yang ketiga, proses pengembangan konsep atau generalisasi ide yang mendasari tugas sekolah relatif rendah, khususnya bahasa dan matematika. Yang keempat, tidak dapat menggunakan dengan baik strategi kognitif yang penting untuk proses retensi. Klasifikasi yang kedua yaitu anak dengan memori atau daya ingat rendah. Kurangnya perhatian terhadap informasi yang disampaikan adalah salah satu faktor penyebab anak lamban belajar mempunyai daya ingat yang rendah. Anak lamban belajar tidak dapat menyimpan informasi dalam jangka panjang dan memanggilnya kembali ketika dibutuhkan. Klasifikasi yang ketiga, anak dengan gangguan konsentrasi. Jangkauan perhatian anak lamban belajar relatif pendek dan daya konsentrasinya rendah. Anak lamban belajar tidak dapat berkonsentrasi dalam pembelajaran yang disampaikan secara verbal lebih dari 30 menit. Klasifikasi yang terakhir, anak dengan ketidakmampuan mengungkapkan ide. Kesulitan dalam menemukan dan mengombinasikan kata, ketidakdewasaan emosi, dan sifat pemalu membuat anak lambat belajar tidak mampu berekspresi atau mengungkapkan ide. Anak lamban belajar lebih sering mengungkapkan bahasa tubuh daripada bahasa lisan. Selain itu, kemampuan anak lamban belajar dalam mengingat pesan dan mendengarkan instruksi sangatlah rendah. Untuk yang selanjutnya di sini ada instrumen identifikasi untuk anak lambat belajar. Untuk gejala yang diamati, yang pertama yaitu daya tangkap terhadap pelajaran lambat, yang kedua sering lambat dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik, yang ketiga rata-rata prestasi belajar selalu rendah, yang keempat pernah tidak naik kelas, yang kelima bisa membaca huruf, gagal membaca kata, yang keenam memahami perintah setelah diulang-ulang, yang ketujuh memiliki self-image yang buruk seperti pemalu, pendiam, kurang percaya diri, menarik diri dari lingkungan sosial, sehingga hal tersebut dapat membuat dirinya mengalami kesulitan dalam berteman.
Yang kedelapan, memiliki daya ingat yang memadai namun lambat dalam mengingat. Yang kesembilan, menguasai suatu keterampilan dengan lambat dan untuk beberapa kemampuan bahkan tidak dapat dikuasai. Dan yang terakhir, terbatasnya kemampuan koordinasi seperti olahraga, menggunakan alat tulis, atau menggunakan pakaian. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.